Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kita lanjut lagi ya cerita kita ke part 19. Iki yang berhasil menggagalkan fatality Mimi kemudian bersiap untuk gantian melawannya. Namun sebelum itu, ia pun diberitahu Andromeda kalau mereka harus segera mengalahkan para God Warrior sebelum matahari terbenam untuk menyelamatkan Athena. Mendengar itu, Iki pun kemudian bertarung dengan Mimi yang menyerangnya duluan. Beruntung, Iki mampu mengimbangi kecepatan serangan Mimi hingga berhasil menghindari semua serangannya. Akan tetapi, karena keasikan menghindar, ia pun tanpa sadar sudah berada di tepi jurang yang sangat dalam. Melihat itu, Mimi kemudian memainkan harpanya dan mengeluarkan kaki buncin lagi. Selain mampu membuat kaki buncin, sepertinya suara dari harpa tersebut juga mampu membuat Iki terhipnotis dan ngantuk. Andromeda pun mencoba memberitahu Iki agar tidak mendengarkan suara dari harpa tersebut. Namun, ia nggak bisa berbuat banyak karena sudah terlalu lemas. Kemudian, Mimi pun melancarkan serangan terakhirnya berharap Iki jatuh ke dalam jurang. Akan tetapi rupanya, Iki berhasil menghindar dan berbalik menyerang walau mampu ditahan oleh si Mimi ini. Phoenix, kimi wa nan toyou kyōdai na kosmon da. Karena kalah kuat, Iki pun harus terpental jauh, namun ia berhasil sedikit melukai tangan dari si Mimi ini. Adegan berpindah dulu ke Hilda yang kesal karena nggak ada kabar dari Mimi. Akan tetapi, salah satu God Warrior di sana memberitahu kalau Mimi ini adalah God Warrior yang paling kuat serangannya di antara God Warrior lain. Sehingga hal itu kembali meningkatkan kepercayaan Hilda kepada Mimi. Shin kemudian kembali lagi ke Iki dan juga Mimi. Ia pun mulai bertanya mengapa Iki mau melindungi Athena dan juga dunia yang menurut ia sudah sangat chaos. Namun dengan tegas, Iki pun menjelaskan kalau ia dulu juga sama halnya seperti Mimi yang begitu benci dengan dunia tak terkecuali Athena. Namun setelah ia bertemu saya dan kawan-kawan, ia pun mulai percaya dan menemukan arti persahabatan. Akan tetapi mendengar itu, Mimi malah ketawa sehingga membuat Iki kesal dan kemudian menyerangnya. Namun lagi dan lagi, serangan Iki berhasil ditahan hanya dengan satu alunan senar dari harpa milik si Mimi. Bahkan mampu memaksa Iki mundur hingga membuatnya harus terpental jauh. Setelah itu, Iki pun terus-terusan menjadi bulan-bulanan dari si Mimi ini. Andromeda doyo, kimi ni mo dou agakou to kono watashi wa taosen. Namun, setelah beberapa kali terkena serangan Mimi, Iki pun merasakan kalau sebenarnya si Mimi ini gak mempunyai niat untuk membunuh siapapun. Hal itu jugalah yang membuat rantai Andromeda selalu menjadi lembek ketika berhadapan dengan si Mimi ini. Mendengar itu, Mimi pun merasa terhina lalu memberitahu kalau ia telah membunuh ayahnya sendiri sejak kecil. Kemudian, kita dibawa ke masa lalu saat Mimi kecil sedang bermain dengan harpanya. Lalu, datanglah sang ayah yang marah karena Mimi yang bukannya latihan malah bermain harpa yang gak jelas. Kemudian dengan kejamnya, sang ayah pun menghancurkan harpa tersebut hingga berkeping-keping. Oh iya, sang ayah ini adalah semacam tentara lah gitu di Asgard yang terkenal paling kuat dan juga disegani penduduk di sana. Namun hal tersebut gak pernah dirasakan oleh si Mimi karena sang ayah yang selalu dingin dan ringan tangan kepadanya. Kemudian setelah beranjak dewasa, Mimi yang sedang mencari sang ayah tiba-tiba tanpa sengaja melihat sebuah liontin yang di dalamnya ada sebuah foto suami istri bersama seorang bayi. Tak lama berselang, sang ayah pun datang dan memberitahu kalau itu adalah foto ayah ibu kandungnya dan sang ayahlah yang ternyata sudah membunuh keduanya dan membawa Mimi kecil. Hal itu tentu membuat Mimi sakit hati yang tanpa pikir panjang ia langsung membunuh sang ayah dengan sekali tebasan saja. Kembali ke masa sekarang, walau sudah mendengar itu, Iki tetap merasa kalau sebenarnya Mimi ini gak ada niat membunuh siapapun dan seperti menyesali sesuatu. Lalu, Iki menyerang Mimi dengan jurus genjutsunya hingga membuat ia membayangkan kalau sang ayah tiba-tiba menjadi seorang yang sangat baik. Ia yang sudah tahu kalau itu hanya genjutsu, merasa gak peduli sama sekali dengan apa yang ia lihat. Namun, Iki menjelaskan kalau yang ia lihat itu adalah kenangan sebenarnya dari lubuk hati kecilnya bersama sang ayah. Kemudian, kita kembali dibawa ke masa lalu sang ayah versi dari lubuk hati si Mimi. Ternyata, sang ayah gak pernah berniat untuk membunuh orang tua dari si Mimi ini. Bahkan, ia sempat mengampuni ayah kandung dari si Mimi yang merupakan musuh perang saat itu di Asgard. Akan tetapi, tiba-tiba ayah kandung Mimi
berusaha menyerang kembali sang ayah sehingga ia refleks dan menyerang ayah kandung Mimi dan sang ibu yang tiba-tiba melindungi suaminya itu. Bahkan saat Mimi sakit sekalipun, sang ayah rela mengantarkan Mimi ke mantri walau dalam keadaan badai yang sangat kuat. Tak hanya itu, saat Mimi akan memfataliti sang ayah dulu, rupanya sang ayah sudah meminta maaf dan menangis untuknya. Kemudian mengetahui fakta itu, Mimi pun menjadi bimbang dan merasa bersalah atas perbuatannya. Namun karena ia gengsi untuk mengakui segalanya, Mimi pun tetap saja mengikuti egonya sehingga membuat hati kecilnya menjadi hancur. Iki pun terus saja memberikan ceramah ninjutsu kepada Mimi agar ia mengakui semua dosanya dan kemudian mau bertobat. Lalu Mimi yang panas terus diceramahin kemudian menyerang Iki sampai terpental jauh. Setelah itu, kita kembali diperlihatkan masa kecil Mimi saat berlatih dengan sang ayah yang ternyata percaya kalau Mimi nanti akan menjadi God Warrior dan melindungi Asgard. Oleh karena itulah, sang ayah selalu melatihnya dengan sangat keras. Kembali lagi ke masa sekarang, Iki yang sudah bangkit, kemudian berbalik menyerang Mimi yang di saat bersamaan Mimi juga menyerangnya. Sehingga mereka pun beradu serangan sampai-sampai membuat mereka terpental jauh. Lalu dengan cepat, Mimi mengikat Iki menggunakan senar harpannya yang semakin lama ikatannya akan semakin kuat setiap kali Mimi memainkan harpannya. Tahu kalau kakaknya kesulitan, Andromeda pun berusaha membantunya, namun Iki malah meminta Andromeda untuk tidak membantu karena ia ingin mengalahkan Mimi dengan tangannya sendiri. Sehingga Andromeda pun terpaksa harus melepaskan rantainya itu. Kemudian saat Mimi akan melakukan fatality, Iki pun berhasil membangkitkan kosmonya sehingga membuat senar yang mengikatnya itu menjadi putus, namun harus dibayar dengan jubahnya yang menjadi hancur lebur. Walau tak lagi menggunakan jubahnya, Iki masih mampu mengeluarkan jurus barunya, yaitu Hoyoku Tenso. Serangan itu pun berhasil membuat Mimi terpental jauh dan harapannya menjadi hancur berkeping-keping. Setelah itu, Iki kembali memberikan ceramah ninjutsu kepada si Mimi, yang mana perlahan perkataan itu mulai menyadarkan hati dari si Mimi ini. Lalu, dengan sisa tenaganya, Mimi kembali bangkit dan melepaskan semua jubahnya untuk melakukan serangan terakhir, yang mana serangan itu berhasil dimenangkan oleh si Iki. Walaupun Mimi kalah, namun ia meninggoy dalam keadaan yang lebih tenang karena ia sudah berdamai dengan dirinya dan mengakui segala kesalahannya. Akhirnya, Andromeda pun berhasil mendapatkan Sapphire Odin milik si Mimi ini. Kemudian, Iki pun meminta Andromeda untuk melanjutkan saja perjalanan karena waktu yang mereka punya tak lagi banyak. Akan tetapi, setelah Andromeda pergi, Iki pun tiba-tiba tumbang akibat serangan terakhir tadi. Apakah Iki meninggal juga? Kita lanjut dulu. Berita kematian Mimi pun dengan cepat sampai ke telinga God Warrior lainnya. Hal itu memancing Sido dan Siegfried untuk gantian menyerang Seiya dan kawan-kawan. Namun, hal tersebut dicegah oleh God Warrior lain bernama Alberich. Ia pun mengatakan kalau hanya ialah yang mampu untuk membunuh Seiya dan kawan-kawan dibanding mereka berdua. Hal itu tentu membuat Sido dan Siegfried merasa kesal kepadanya. Oh iya, Alberich ini adalah tipe God Warrior yang sangat sombong bahkan ke sesama God Warrior sekalipun. Selain itu, ia juga suka caper dengan Hilda dan haus sekali pujian dari si Hilda ini. Maka dari itulah, ia sangat gak disukai oleh para God Warrior lainnya. Oke lanjut. Tak lama berselang, Hilda pun datang yang ternyata juga tahu kalau Mimi ternyata sudah meninggoy. Lalu Alberich mulai caper ke Hilda dengan mengatakan kalau ia yang pergi pastilah mampu untuk membunuh Seiya dan kawan-kawan. Hal itu ternyata di-ACC oleh Hilda dan membiarkannya untuk pergi. Scene kemudian berpindah ke Hyuga dan kawan-kawan yang sedang melanjutkan perjalanan, termasuk Seiya yang ternyata berhasil keluar dari jurang yang sangat dalam. Berbeda dengan si Ryu yang baru sadar dari pingsannya akibat serigala Fenrir yang membuatnya jatuh ke dalam jurang. Ia pun berusaha memanjat tebing tersebut agar bisa melanjutkan perjalanan. Kembali lagi ke Alberich yang merasa bangga sudah diberi kepercayaan oleh si Hilda. Rupanya, dulu Alberich adalah orang yang paling gak disukai oleh Hilda karena ia terlalu mementingkan misi dibandingkan dengan teman dan juga perdamaian Asgard. Hal itu membuat ia gak dipakai lagi oleh Hilda sebagai prajurit Asgard. Oh iya, ini Hilda sebelum dipengaruhi cincin Nibelungen ya. Akan tapi, semua berbanding terbalik setelah Hilda dipengaruhi oleh cincin Nibelungen, di mana Alberich yang kembali mendapatkan kepercayaan dari si Hilda sehingga ia hobinya caper aja ke Hilda agar nampak hebat. Lalu di tengah perjalanan, tiba-tiba ia melihat seorang Sen yang melintas, lalu ia pun mengejarnya.
Namun bukannya Seiya yang ia temukan, malah Marinlah yang entah bagaimana dia kok bisa ada di Asgard. Kemudian karena tahu kalau Marin juga Sen dari Yunani, Alberich pun lalu menyerang Marin hingga membuatnya terpental jauh. Setelah itu, Alberich memperlihatkan lawan-lawannya yang mati disegel ke dalam sebuah kristal oleh dirinya. Melihat itu, Marin pun gak gentar dan tetap melawan si Alberich ini. Namun, Marin ternyata bukanlah lawan yang sepadan, sehingga ia pun harus disegel ke dalam kristal dengan jurus milik si Alberich ini. Hal tersebut membuat saya tiba-tiba merasakan kalau Marin ada di Asgard, sehingga ia memutuskan untuk mencarinya. Singkat cerita, ia malah bertemu dengan Alberich yang sudah menunggunya. Lalu, karena tahu kalau Seiya ini butuh Safir Odin, Alberich pun kemudian menantang Seiya untuk berfight. Akan tetapi, Alberich lah yang beberapa kali terkena serangan Pegasus Ryusheken dan juga Pegasus Rolling Crash milik Seiya. Ini yang namanya tong kosong nyaring bunyinya. Tahu kalau dirinya terdesak, Alberich pun kemudian menunjukkan Marin yang sedang tersegel kepada Seiya. Melihat itu, Seiya pun sangat marah dan berusaha kembali untuk menyerang Alberich. Namun dengan liciknya, Alberich pun mengatakan kalau Seiya membunuhnya, maka Marin gak akan bisa selamat. Mendengar itu, Seiya pun akhirnya gak jadi menyerangnya. Kemudian, Alberich mengatakan kalau ia akan melepaskan Marin asal Seiya mau bersujud dan mencium kakinya serta menyerahkan Safir Odin yang ia dapat sebelumnya. Tentu saja, tawaran itu adalah hal yang sulit yang harus dipilih oleh Seiya.